Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Maulana. Di sini saya akan memperkenalkan budaya di sekitar saya, yaitu tahlilan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah budaya bangsa yang digurui oleh Bapak Suntoko. Apa itu tahlilan? Tahlilan adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke-1 tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Kata tahlil sendiri secara harfiah berarti berzikir dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Upacara tahlilan di Tengah Raya merupakan praktik pada abad-abad transisi yang dilakukan oleh masyarakat yang baru memeluk Islam, tetapi tidak dapat meninggalkan kebiasaan mereka yang lama. Berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit bukan hanya terjadi pada masyarakat pra-Islam di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia termasuk di Jazirah Arab. Oleh para dai atau yang dikenal oleh Songo pada waktu itu, ritual yang lama diubah menjadi ritual yang bernafaskan Islam. Di Indonesia, tahlilan masih membudaya, sehingga istilah tahlilan dikonotasikan memperingati dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlilan dilakukan bukan sekedar kumpul-kumpul karena kebiasaan zaman dulu. Generasi sekarang tidak lagi merasa perlu dan sempat untuk melakukan kegiatan sekedar kumpul-kumpul seperti itu. Jikapun tahlilan masih diselenggarakan sampai sekarang, itu karena setiap anak pasti menginginkan orang tua yang meninggal masuk surga. Sebagaimana diketahui oleh semua kaum muslim bahwa anak yang soleh yang berdoa untuk orang tuanya adalah impian semua orang. Oleh karena itu, setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang soleh dan mendoakan mereka. Dari sinilah keluarga mendoakan mayit, dan beberapa keluarga merasa lebih senang jika mendoakan orang tua mereka yang meninggal dilakukan oleh lebih banyak orang atau secara berjamaah. Menurut penulis buku sejarah tahlil, hal ini pernah dibahas dalam forum Batsul Masail oleh para kiai ahli thariqah. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang pertama menyusun tahlil adalah Syed Ja'far Al-Barzanji, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menyusun pertama kali tahlil adalah Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat tentang siapa penyusun pertama tahlil adalah Imam Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa Imam Al-Haddad yang wafat pada tahun 1132 Hijriah lebih dulu daripada Syed Ja'far Al-Barzanji yang wafat pada tahun 1177 Hijriah. Di sekitar lingkungan saya juga masih dilakukan tahlilan. Tahlilan ini dilakukan bila ada yang wafat dari hari pertama sampai hari ke-7, lalu memperingati ke-40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk mendoakan jenazah tersebut agar mendapatkan doa dari yang masih tinggal di dunia atau yang hidup atau kerabat keluarganya. Ketika mengadakan tahlilan juga, para tetangga khususnya ibu-ibu akan berkumpul di rumah sang penyelenggara, lalu melakukan gotong royong seperti memasak, membuat kue, dan kegiatan yang lainnya untuk membantu penyelenggara. Berikut adalah beberapa footage yang saya dapat dari dokumentasi di sekitar lingkungan saya. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan tahlilan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Nilai pendidikan akidah. Dengan melakukan tahlilan, seseorang akan senantiasa mengingat dan menyebut keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, nilai pendidikan akhlak. Dengan melaksanakan tahlilan akan memunculkan sikap-sikap akhlakul karimah sebagai aspek dari pendidikan akhlak. Yang ketiga, nilai pendidikan ibadah. Dengan melaksanakan tahlilan, seseorang telah melakukan ibadah karena poin-poin dari pelaksanaan tahlilan tersebut merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.